Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di Bintek, bincang tentang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora bersama Puskesmas Sambong. Saya Aninda Istika Miftasari, SKM, pemegang program promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Sambong sekaligus sebagai host di Bintek pada hari ini. Kemudian saya tidak sendiri hari ini teman-teman, jadi saya membawa narasumber yang akan membagikan informasi tentang kesehatan kepada sobat sehat semuanya, yaitu ada Mas Andika Widiatnomo, Eskap Nurse. Salam kenal, saya Andika Widiatnomo dari Puskesmas Sambong. Ya, beliau adalah pemegang program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di UPTD Puskesmas Sambong. Halo Mas Andika, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Anin, saya baik hari ini, sehat. Alhamdulillah, ya. Sudah siap memberikan informasi kesehatan kepada sobat sehat semuanya? Insya Allah kita berikan sedikit tentang informasi kesehatan pada hari ini. Iya, baik. Sebelum memasuki materi yang akan kita kupas tuntas pada hari ini, saat ini kan kita berada di bulan Agustus ya Mas Andika ya. Ya. Di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan di puskesmas ya, terutama di bidang kesehatan ataupun menyambut kemerdekaan ya. Jadi di kegiatan di puskesmas apa saja kegiatannya Mas Andika? Kalau boleh dijelaskan. Oke Mbak Anin, ini sudah masuk bulan Agustus ya. Ya. Tentunya kita di bulan Agustus itu ada hari bersejarah ya. Hari bersejarah buat bangsa Indonesia ini ya. Kita mau mengucapkan Dirgahayu NKRI, Dirgahayu Indonesiaku yang ke-79 ya. Di bulan Agustus untuk di agenda kesehatan sendiri ya, kita ada yang pertama ada pembagian vitamin A ya. Ini ada pembagian vitamin A. Yang kedua ada bulan imunisasi anak nasional atau bulan imunisasi anak sekolah ya di bulan Agustus ini. Nah, yang ketiga ya yang mau kita bahas hari ini yang di masyarakat mungkin kurang familiar ya Mbak Anin ya. Iya. Ini adalah ada pembagian obat cacing atau pemberian obat pencegahan massal kecacingan ya. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang itu. Baik, berarti hari ini kita membahas tentang pembagian obat cacing ya Mas, atau POPM kecacingan. Ya, bicara tentang kecacingan di Indonesia, bagaimana situasi kecacingan sendiri di Indonesia ini Mas? Boleh dijelaskan? Di Indonesia ini, meskipun kurang familiar ya untuk kecacingan atau yang terkena cacing, itu ternyata di global di dunia ini dari rilis Kemenkes ada ternyata lebih dari 1,5 miliar orang ya, atau 24% penduduk dunia itu terinfeksi cacingan. Ada yang dan lebih 200 juta anak prasekolah ya, ini ada anak balita, ada anak SD dan lebih dari 600 juta itu yang tinggal di area yang mudah tertular cacingan dan membutuhkan pengobatan dan pencegahan nih. Dan lebih dari 58 juta anak ini menjadi sasaran minum obat cacing di Indonesia. Waduh, ternyata banyak juga ya kasus kecacingan di Indonesia ini ya. Pasti sobat sehat semuanya di rumah juga bertanya-tanya sebenarnya kecacingan itu apa sih Mas Andika? Mungkin bisa dijelaskan kecacingan itu seperti apa? Kalau bicara kecacingan ya ini, atau cacingan. Cacingan itu kan lebih familiar ya, tapi cacingan itu kan terkena cacing. Nah, ini ada tambahan jadi kecacingan. Ini sebenarnya mungkin keadaan yang tidak dikehendaki ya terkena cacing, karena siapa sih yang mau terkena cacing? Ya. Dan kecacingan itu sendiri itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing di dalam tubuh. Ini bisa ditularkan melalui tanah, yaitu cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk infektif. Nah, cacing itu sendiri itu sifatnya parasit ya.
sifatnya parasit itu butuh inang atau tempat tinggal dia untuk bertahan hidup. Nah, ini inangnya ini bisa hewan dan bisa manusia, ya. Oke. Kalau cacing itu sendiri itu ternyata parasit, ya. Parasit ternyata itu membutuhkan makanan. Makanan itu dia serap dari inangnya itu sendiri. Inang, kalau manusia, kalau kita terkena cacing, ya, terus nutrisi kita nih yang diserap, kita makan itu untuk cacing ternyata kalau kita terkena cacing. Dan Berarti dimakan cacing ya, Mas? iya, dan Indonesia ini sendiri kan iklimnya tropis ya, Mbak Anin ya. Iklim tropis itu tanahnya sebagian besar kan lembab. Iya. Nah, sebagian besar lembab. Ini cocok sekali nih untuk tempat tinggal cacing. Oh gitu, iya. Tempat bertelurnya atau tempat larvanya seperti itu di Indonesia ini. Iya. Ya. Ya, kemudian jenisnya apa aja, Mas? Mungkin ada banyak jenis-jenis cacing yang ada di dunia ini mungkin ya. Apa saja, Mas, mungkin? Kalau yang paling banyak ya, yang paling banyak kita temui kasusnya itu ada 4 jenis ya, Mbak ya. Iya. Itu yang pertama ada cacing gelang, ada cacing cambuk, ada cacing tambang, sama cacing kremi ya. Ini yang pertama nih, yang pertama cacing gelang nih. Iya. Ini ternyata bertelurnya itu sampai 200.000 Waduh. telur. Waduh, banyak banget. Telur 200.000 Iya, ya. butir per hari. Masya Allah, ya. banyak sekali ya. Ini cacing gelang ini biasanya hidupnya di usus, di usus kita. Itu menyerap karbohidrat sama protein. Jadi apa yang kita makan itu ternyata kalau kita cacingan atau terkena cacing di dalam tubuh kita, itu sebagian atau sebagian besar malah ya, itu diserap oleh Cacing. Oh, ya. Ya. Terus yang kedua nih, cacing cambuk. Cacing cambuk ini telurnya itu ada ribuan butir per hari. Ya ampun, ribuan banyak banget. butir per hari. Iya. Di usus besar ini, di usus besar tinggalnya. Terus kepalanya itu biasanya dibenamkan di dinding ususnya. Sehingga menginfeksi ya. Iya, kepalanya dibenamkan atau ditancapkan di dinding ususnya. Nah, itu biasanya nanti bisa diare. Kalau ditancapkan berarti kan luka itu ususnya. Iya. Nah, itu bisa diarenya itu bisa bercampur darah. Iya. Nah, bisa bercampur darah. Terus yang ketiga nih, cacing tambang. Iya. Cacing tambang ini terinfeksinya itu karena dimasuki lewat kulit, ya, lewat kulit masuk ke tubuh. Itu mungkin kulitnya itu atau mukosa kulitnya itu yang masih tipis-tipis. Tipis-tipis itu mukosa kulit biasanya anak-anak ya, atau mungkin dewasa juga bisa. Kalau gitu. ada luka dan bermain atau bekerja di tempat yang terinfeksi cacing itu, cacing tambang itu. Ini biasanya gejala di cacing tambang ini biasanya lebih berat. Lebih berat dari gejala-gejala yang kena cacing lainnya. Oh ya, kenapa itu, Mas? Karena cacing tambang itu masuknya kan lewat kulit. Masuk terus lebih mudah masuknya. Iya, ke pembuluh darah. Nyebarnya itu lewat pembuluh darah. Nah, ini kalau cacing ini lewat pembuluh darah nyebarnya. Ini keluhannya tergantung, itu bisa menyebar ke organ-organ. Lah, keluhan tergantung organ mana yang ditempeli di tempat tinggal cacing. Oh begitu, ya. Kalau di paru-paru mungkin bisa batuk sama ada darahnya ya, itu. Terus yang paling bahaya itu kalau masuknya sudah ke otak. Kalau sudah ke otak ini kan ini saraf pusat semua ya. Malah mengerikan lagi ya. Nanti kita tubuh kita itu nanti tergantung sarafnya yang kena itu yang mana. Yang terakhir nih cacing kremi. Nah ini familiar sekali nih saya dengar. Cacing kremi ini yang paling banyak ditemukan kasusnya. Ditemukan kasusnya. Itu cacing kremi itu biasanya tinggal di dubur ya, di usus besar ya, usus besar yang bagian akhir.
itu dia berkembang biak dan bertelur di situ. Lah, ini biasanya ini kita adik-adik atau orang tua juga bisa kena ya. Iya, bunda-bunda, ayah semuanya. Iya, semua. Terus gejala yang paling banyak ditemukan itu waktu petang atau waktu malam itu di bagian belakang itu gatel. Ya. Oh gitu. Iya gatel. Iya. Bagian duburnya bagian duburnya itu gatel. Biasanya seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan, biasanya adik-adik yang kukunya panjang ini, yang kukunya panjang, yang tidak bisa, yang Nggak dipotong. ya, itu biasanya menggaruk bagian belakang atau dubur itu, cacingnya, telurnya itu ikut masuk di sela-sela kuku. Lah, sela-sela kuku itu nanti kuku itu kan tangannya kan buat makan. Nah, itu atau telurnya itu nanti lewat tangan itu bisa nempel di baju, di selimut, di bantal ya. Yang paling bahaya kan makanan. Nanti kalau usus telurnya itu masuk lewat makanan, karena kita megang makanan ya, itu siklusnya akan terus berputar. Dan cacingnya tambah banyak. Oh gitu. Nutrisi yang diserap semakin tambah sedikit. banyak. Jadi nutrisi kita itu yang harusnya kita buat kita itu dimakan cacing. Oh gitu. Iya. Itu tadi banyak banget ya, jenis cacing ya tadi ada 4, ada tadi cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang, dan cacing kremi. Iya. Banyak juga. Kemudian apabila terjadi kecacingan itu gejalanya apa sih Mas? Kalau gejala cacingan ini, gejalanya ada tahap yang ringan, ada tahap yang sudah berat. Kalau tahap ringan, di awal-awal itu biasanya cuma mual, tidak nafsu makan, terus lemas, ya seperti itu gejala awalnya. Kenapa kok cacing itu jarang ditemukan? Karena memang gejalanya itu enggak sebegitu terlihat ya untuk gejala ringan ya. Itu terlihatnya biasanya kalau sudah gejala berat ya. Oh, berarti yang terjadi di masyarakat itu baru gejala ringan aja ya biasanya ya? Kemungkinan ya. Nah, jadi tidak diperiksakan biasanya. Oh gitu. Tidak ketahuan. Iya, enggak aware ya. Kalau sudah gejala berat, ini nanti kan cacingnya kan makan nutrisi kita nih. Nah, jadi lama-lama itu kurang gizi. Ya. Kurang gizi itu nanti ya nutrisi ke otak kita, ke badan kita, ke otot kita itu kan berkurang. Nanti kita sulit konsentrasi. Oh gitu ya. Terutama anak-anak ya. Iya, terus anak-anak itu kalau sulit konsentrasi, nutrisinya diambil sama cacing itu biasanya anemi ya, terlihat pucat, tidak produktif. Terus dampaknya apa? Nanti ya lama-lama kecerdasannya menurun, semangat belajarnya turun karena merasakan badannya ini saja sudah lemas. Ya, terus yang paling dikhawatirkan itu nanti pertumbuhannya terhambat. Ini beda sama teman-temannya tingginya sudah 1 meter ya, yang terkena cacing ini sudah infeksi lama, baru cuma 80 cm ya. Terus akhir-akhirnya ya apa nanti ya stunting ya. Terus nanti bisa di tahap berat kalau cacingnya banyak di perut itu ususnya bisa tersumbat, mengganggu pencernaan ya. Terus di mana ini kalau sudah tersumbat kayak gini ya harus tindakan operasi. Ini kalau itu cacingnya ya tadi ya. Ini kalau infeksinya berupa larva atau anak cacing, itu biasanya demam, batuk, sesak napas, pendarahan kecil ya, seperti itu ya. Tergantung tadi cacingnya di sebelah mana organnya, seperti itu. Dia itu sebelah mana gitu ya. Baik. Mungkin sobat sehat juga baru tahu ya efek dari kecacingan itu ternyata semengerikan itu, bahkan tadi bisa mengakibatkan kematian juga ya Mas Andika ya. Jadi sedangkan para orang tua atau bunda-bunda atau masyarakat kita itu kurang aware dengan kecacingan ini, bahaya kecacingan ini. Kemudian untuk usia berapa sih Mas yang rentan terhadap kecacingan ini?
Kalau kita bicara masalah usia ya, ini Usia. variatif ya sebenarnya. Variatif itu kita anak-anak bisa, remaja bisa, dewasa bisa, tergantung gaya hidupnya mereka, terus mereka tempat tinggalnya di mana. Kalau tempat tinggalnya di lingkungan yang kurang bersih atau sanitasinya kurang, ya itu bisa terkena cacing ya. Lebih mudah Iya, terkena. lebih mudah terkena itu dewasa maupun anak-anak. Terus kalau untuk masalah rentan seperti itu, tapi untuk masalah perilaku yang paling rentan ini ya tetap anak-anak ya. Tetap anak. Iya, karena Iya, ya. apa? Karena anak-anak itu cara berpikirnya untuk melindungi dirinya sendiri itu kan belum ada ya, proses berpikirnya belum sampai ke situ. Ya, misalkan kita adik-adik kita sehat, awalnya sehat, terus bermain di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor seperti itu. Karena mereka tidak bisa berpikir jauh, belum bisa Belum ya. bisa, Belum iya. bisa, bukan karena tidak Belum bisa. tahu dia. Belum tahu karena memang proses tumbuh Iya. kembangnya seperti itu. Dia adik-adik sukanya kita. masih main gitu ya. Iya, itu tetap bisa terkena cacing. Nah, itu yang mengapa kok paling banyak ya anak-anak ya. Karena apa itu ya, memang proses untuk melindungi dirinya sendiri itu belum ada. Tapi ya. kemungkinan untuk ke dewasa ada ya Mas ya? Untuk ke dewasa ya tetap bisa. Tetap bisa. Itu lingkungan dan gaya hidupnya itu ya. Ya, Bunda sama Ayah kalau adik-adik atau putra-putrinya itu tolong dijaga ya, dijaga bagaimana dia bermain di mana. Terus tolong kalau bermain itu misalkan memang anak kecil itu harusnya pakai pelindung ya, pakai sendal, pakai sepatu seperti itu. Iya. Tapi kan namanya anak kecil, kalau diberitahu dan Bunda sama Ayah itu kan semakin dilarang semakin dilakukan. Dan tidak bisa mengawasi 24 jam. Iya. Memang kesibukan juga ya. Jadi kalau memang tidak bisa dilindungi pakai sepatu, pakai sarung tangan atau apapun ya, itu nanti setiap kali selesai bermain itu tolong cuci tangan. Ya, cuci tangan ini sangat penting ya. Sangat penting. Kenapa pemerintah itu selalu menggalakkan cuci tangan. Ini harus cuci tangan. Kenapa? Karena lewat tangan ini bakteri, kuman, ya penyakit apapun itu bisa masuk. Jadi lewat cuci tangan seperti itu. Oh iya. Kalau terjadi seperti itu dampaknya kayak apa sih Mas? Dampaknya ini kecacingan ini sendiri? Tadi sudah seperti itu ya. Kita kalau cacing itu masuk ke tubuh, nanti kita makanan atau apapun yang dibutuhkan tubuh kita itu ternyata berbagi sama cacing, atau berbagi atau direbut semuanya sama cacingnya. Oh gitu ya? Ya, direbut semuanya. Egois ya cacing ini ya. Jadi akhir-akhirnya apa? Kekurangan gizi. Maupun dewasa maupun anak itu nantinya kekurangan gizi. Terus itu kalau anak bisa stunting, apalagi anak itu golden period pertumbuhan otak ya. Itu sampai 2 tahun periode emas pertumbuhan otak ya. Itu nanti kan sampai 2 tahun. Harusnya 2 tahun itu maksimal pertumbuhan otaknya sampai 100%. Tapi karena kekurangan gizi itu yang disebabkan cacing tadi ya, pertumbuhan otaknya tidak bisa maksimal, 80%, 75% ya. Terus habis itu nanti ya terganggu tumbuh kembangnya, tumbuh kembangnya terganggu. Tumbuh kembang terganggu, anak-anak ini kan masa depan bangsa kita. Apabila ada sekian banyak yang terganggu, harusnya ini anak-anak ini jadi calon dokter, calon profesor, calon presiden, calon peneliti, penemu apa ya, calon atlet juga bisa ini. Blora ini atletnya banyak ya. Ini ternyata harusnya besoknya bisa jadi atlet, bisa jadi dokter gitu ya. Gimana? Nggak bisa jadinya kalau terkena stunting. Iya, baik.
Tadi sudah disebutkan ya ada cuci tangan, pakai sandal untuk atau sepatu ya untuk anak-anak ini. Untuk mungkin ada pencegahan lain atau penanggulangan lain apabila terjadi kecacingan, Mas Andika? Untuk pencegahan sendiri ya, ini ada pencegahan sama penanggulangan. Iya, iya, iya. Kalau pencegahan ya minum, atau yang pertama itu bisa minum makanannya itu ditutup, selalu tertutup ya. Saya sama Bunda kalau di rumah itu makanannya usahakan selalu Tertutup. seperti itu ya. Terus minum air yang kita konsumsi itu harus dimasak atau direbus sampai mendidih. Karena di air itu air apapun ini ya, air kemasan atau air dari Termasuk sumber isi mata ulang ya? air, Termasuk isi ulang itu ya? isi ulang itu harusnya direbus sampai mendidih. Karena apa? Biar bakteri, parasit, jamur yang mungkin ikut serta di air itu bisa mati semua, jadi tidak masuk ke tubuh kita ya. Seperti itu. Terus yang tadi yang adik-adik itu gunting kuku. Oh iya, gunting kuku. Gunting kukunya sarang ya, kuman ya Mas. sarang kuman. Kuku. Terus telurnya di situ semua. iya, terus ini tadi cuci tangan. Cuci tangan, iya. Cuci tangan itu pakai sabun, pakai air yang mengalir ya. Minimal 40 sampai 60 detik dihitungi. 1 2 3 seperti itu sampai dengan langkah-langkahnya. 60, Iya. Kalau adik-adik ya selangkah-langkah bisa sedikit-sedikit dah. Iya. Seperti itu ya. Peran cuci tangan itu sebenarnya menghilangkan mekanik kotoran, bakteri, parasit yang melekat di tangan. Ya, terus anak yang sering terinfeksi melalui tangan yang tercemar tanah itu, anak itu biasanya kan memang periodenya anak itu kan biasa memasukkan tangan ke mulut. Iya. Iya, apapun dimasukkan ke mulut ya, mainan masuk ke mulut juga ya. Adik-adik kalau keluar rumah beli jajan itu kan nggak mungkin kan langsung cuci tangan. Iya, nggak mungkin. Pasti jajannya langsung dimakan. Iya, kalau bukan orang tuanya yang itu ya. Untuk pengendalian sendiri atau mencegah penanggulangan sendiri itu tolong jangan BAB-nya di sungai ya. BAB-nya di sungai. Iya. Ya. Nanti kan di sungai itu sumber mata air juga ada ya. Iya. Nanti ditakutkan atau dikhawatirkan nanti bisa dipakai. Iya, tercemar ya. Iya. Terus ya tadi pakai sandal sepatu. Iya, pakai sandal sepatu. Memang untuk dari kesehatan sendiri ini biasanya kita lakukan penyuluhan berbagai penyuluhan telah kita lakukan ya. Kita ulangi penyuluhan, tidak mungkin 1 kali 2 kali. Iya, tidak akan merubah perilaku kalau 1 kali 2 kali. Iya. Pasti kita terus melakukan penyuluhan ya, seperti itu Mbak Ani. Oke, tadi di awal Mas Andi kan sudah menyampaikan bahwa di Puskesmas ada program pemberian obat cacing bagi anak, kemudian di wilayah kerja masing-masing puskesmas terutama ya. Tentu saja ini tidak luput dari peran serta pemerintah dalam membuat kebijakan ya Mas ya. Bisa dijelaskan Mas Andika bagaimana peran serta pemerintah dalam penanggulangan kecacingan ini? Penanggulangan kecacingan sendiri, alhamdulillah ya, pemerintah sudah dari lama mengadakan pemberian obat pencegahan massal kecacingan ya. Iya. Sudah lama, kita bersyukur sekali ada peran pemerintah membantu masyarakat ya. Untuk kebijakan sendiri ini sebenarnya intinya adalah upaya penanggulangan cacingan itu diarahkan pada pemutusan rantai penularan ya. Ini ada 3 kelompok sebenarnya. Ada anak usia balita, ada anak usia prasekolah, atau ada anak usia SD dan madrasah ibtidaiyah seperti itu. Programnya apa ya? Pemberian pencegahan massal cacingan ya, itu untuk menghambat atau mencegah bertelurnya atau larva tadi diputus mata rantai penyebarannya itu. Terus meningkatkan higien sanitasi seperti itu. Terus membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, PHBS ya. Terus
kebijakan ini kita tidak bisa jalan sendiri dari kesehatan sebenarnya. Iya pastinya. Iya, karena kita harus bekerja sama-sama dengan program yang lain atau dari kementerian yang lain atau departemen yang lain. Ini antara Kementerian Kesehatan, dari Departemen Agama sama Dinas Pendidikan. Karena sasaran kita itu obat cacing itu diampu oleh Dinas Pendidikan sama Dinas Agama, Kementerian Agama. Yang di bawahnya mereka pendidikan entah itu MI, SD atau TK dan sebagainya. Oke. Terus peran Kemenak atau Dinas Pendidikan ya itu melakukan sosialisasi atau advokasi di jajarannya, terus berkoordinasi dengan Dinkes ya, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pemberian obat cacing kepada seluruh peserta didik yang berada di bawahnya. Nah, terus memberikan kerjasamanya, memberikan data peserta didik ini ya kepada sasaran ya berarti ya. Sasarannya. Terus ini mensosialisasikan kegiatan pemberian obat cacing kepada peserta didik dan orang tuanya. Jangan lupa orang tuanya. Orang tuanya juga diikutkan serta itu. Baik, semoga ikhtiar dari yang diupayakan oleh pemerintah ini bisa menanggulangi kecacingan ini ya, dan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengurangi penderita kecacingan di Indonesia ya Mas ya. Baik, pertanyaan terakhir ini Mas. Ini udah terakhir ya. Jadi tadi di situasi Indonesia Mas Andika sudah menjelaskan secara gamblang tentang kondisi kasus-kasus yang ada di Indonesia. Kemudian untuk di Blora sendiri cakupannya seperti apa Mas Andika? Cakupan untuk POPM kecacingan atau sasaran kecacingan pada trimester pertama kemarin awal tahun itu ya. Awal tahun pemberian albendazole. Ini saya jelaskan dulu ya. Baik. Oh ya silakan. POPM kecacingan atau kita memberikan obat cacing itu sebenarnya obat cacing itu ada 3 jenis. Oh, ada 3. Ada albendazole, ada mebendazole sama pirantel pamuat. Iya. Bisa dijelaskan Mas Andika? Itu biasanya kita dari pemerintah itu kita menyediakan yang namanya albendazole. Karena kenapa dipilih albendazole? Karena daya kerjanya atau spektrum luas albendazole itu. Albendazole itu spektrumnya luas. Spektrum itu daya kerja obat atau daya jelajahnya obat itu luas. Nah, ini misalkan kita mau berperang ini Mbak Aninya, berperang sama musuh ini ya. Berperang sama musuh, kita itu pilih senjata yang paling bisa mematikan banyak musuh langsung sekali. Kita pakai granat gitu ya. Kita musuhnya banyak ya. Iya. Jangan pakai pisau. Iya. Kalah duluan dia. Panah atau kita pakai langsung keluarkan tank sama senapan serbu. Oh gitu. Iya. Jadi tank itu analoginya untuk albendazole tadi ya. Bisa langsung membunuh banyak apapun cacingnya itu, apapun jenis cacingnya itu bisa mati kalau terkena albendazole seperti itu ya. Dosisnya albendazole itu kalau anak usia 1 sampai 2 tahun itu cukup 200 miligram. 200 miligram. Itu biasanya sediaan albendazole itu kan satu tabletnya itu 400 miligram ya. Itu cukup setengah aja. Itu dosis tunggal. Diberikan setahun itu 2 kali. Terus untuk anak usia 2 tahun ke atas atau sampai 12 tahun ya, itu dosisnya dosis tunggal juga itu 400 mg. Jadi satu tablet penuh itu diminum langsung sekalian ya. Itu seperti itu. Kita pemberian obat cacing ini 2 kali setahun, biasanya bulan Maret ya, bulan Februari, Maret itu sampai
Terus yang kedua, trimester kedua ini bulan Agustus ini sampai September nanti ya. Iya. Berarti minimal 1 kali atau 1 kali gimana Mas kalau misalnya itu? Berarti setahun 2 kali. Oh gitu ya. Biasanya kita pergi ke sekolah-sekolah. Kalau di sekolah enak ya. Kalau di sekolah itu kita bawa, kita kumpulkan. Itu kita minum bersama langsung. Oh gitu. Iya. Seru banget. Bersama satu sekolah. Sebelumnya sekolahnya kita kabari dulu untuk pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya itu untuk bawa minum dari rumah sendiri. Jadi, nanti kita di sana sambil minum bareng, sambil penyuluhan kesehatan buat adik-adiknya juga. Gitu. Iya. Terus ini sama di Posyandu juga. Ya, di Posyandu juga. Tapi memang ada jeda untuk pemberian minum obat cacing ini sama pemberian vitamin A. Jadi jadwalnya kita nanti lihat jadwal jadi pemberian vitamin A-nya dulu. Oh ya, karena pelaksanaan vitamin A dan pemberian obat cacing ini bersamaan di bulannya ya. Tetap diberi jarak ya Mas ya. Iya. Terus nih ada sih yang tidak boleh minum obat cacing. Ya, ada. Kenapa Mas itu? Itu yang pas lagi sakit tidak boleh pas lagi sakit. Iya bagi anak yang sakit. Terus kondisi gizi buruk dengan pas lagi lemasnya ini juga tidak boleh. Terus yang ketiga itu yang punya riwayat sakit epilepsi ya sakit riwayat epilepsi yang mungkin sedang kambuh ya, itu juga tidak boleh. Oh iya. Bukannya tidak boleh, tapi ditunda. Ya, oh begitu. Sampai dia membaik. Iya. Sampai membaik, sampai diperiksakan sampai membaik. Seperti itu. Iya. Tadi Mbak Anin tanya ya. Capaian. Iya, capaian. Capaian kita. Iya. Di Blora. Semester pertama itu sasaran kita itu sekitar 142.740 anak, 40 orang ya sasaran kita ya. Terus setelah dibagi itu 142.955 yaitu ternyata melebihi target ya. Ini mungkin ada hal lain atau mungkin anak dari luar daerah pas pemberian cacing itu di sini dia main kayak gitu ya. Kita ikutkan sekalian. Oh gitu. Ini capaiannya ini 100% lebih, tepatnya itu 100,15% pemberian obat cacing ini. Iya. Oh seperti itu. Iya. Baik. Oke, baik, akhirnya ya Mas tuntas sudah pembahasan tentang kecacingan ini. Sobat sehat semuanya, mungkin informasi dari Mas Andika yang sudah disampaikan oleh Mas Andika ini bisa memberikan insight positif ataupun sobat sehat bisa lebih aware lagi tentang kecacingan ya. Dengan hygiene sanitasi di lingkungan maupun perorangan ya. Dan jangan lupa untuk minum obat cacing putra-putrinya setiap 2 tahun sekali. 2 tahun. 2 kali 1 tahun. Iya, 2 kali 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun. Iya, jangan lupa ibu-ibu semua ya, terutama bunda-bunda ini yang biasanya menunggui anaknya sekolah ataupun yang lebih aware sama anak ya. Iya, menjadi bunda yang lebih hebat. Iya. Ayahnya juga diikutkan. Iya. Terima kasih Mas Andika atas waktunya. Terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah menyaksikan Binteg ya, bincang tentang kesehatan. Dari awal tadi sampai akhir. Sampai jumpa di Binteg selanjutnya. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.